Tuh, masalahnya itu yang dipotong itu putusannya Nyai Loro Kidul mau ke pantai utara gitu. Wow. Dari dinding, dari lantai itu terbuat dari emas. Mas. Iya ya. Wow. Kalau orang jatuh ke sungai hilang, dia itu jadi warga situ. Nggak bakalan dijadiin apa-apa, tapi dia itu dijadiin warganya situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mimpin. Marhaban ya Ramadan. Semoga teman-teman Lintang Misteri dimanapun kalian berada, jangan sampai tinggalkan bulan suci Ramadan. Jangan sampai lupa ya untuk puasa di bulan yang penuh berkah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri bersama Mas Untung alias Baseno. Pasti teman-teman pasti pada kangen nih sama Mas Untung, kemana nih? Oke, Mas Untung ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pernah masuk ke istana Nyi Mayang Sari yang disebut Urang Ayu. Beliau juga masuk ke situ, dan di situ konon katanya tiap tahun memakan tumbal di sebelah sungai tersebut. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Seno alias Mas Untung Baseno. Perfect Mas. Alhamdulillah. Semangat dong. Semangat. Jangan lemes dong. Semangat. Kita udah lama nih, berapa minggu ya nggak podcast ya Mas ya? 1 bulan atau ya? Oh, 1 bulan enggak, palingan berapa minggu doang sih. Tadi puasa nggak Mas? Insya Allah puasa. Puasa nggak bolong kan? No? Insya Allah. Insya Allah ya. Biasa Mas. Insya Allah. Ya, alhamdulillah Mas Seno alias Mbak Seno, Mas Untung ya alias Mbak Seno, alhamdulillah dia siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman Mas Untung pernah masuk ke istana Nyi Mayang Sari alias Urang Ayu. Lintang misteri antara ada dan tiada, mereka ada. Monggo Mas Untung, ceritanya gimana sih kok bisa pernah masuk ke istananya beliau ya, si Urang Ayu ini ya? Dari awalnya itu dulu saya itu kerja di tempat ya, tapi setiap hari itu pasti saya itu main di sungai. Pagi saya datang sungai, siang saya ke sungai, jangan sore juga saya ke sungai. Waktu itu apa namanya, musim kemarau, jadi di rumah itu nggak ada air Ya. sumurnya itu sat. Jadi saya itu punya buatnya mendingan mandi di sungai aja, sisan kan sekalian mandi di sungai kan. Jadi saya bilang gitu. Terus saya itu mandi di sungai ya, pertama sih saya cuma biasa-biasa aja, iseng-iseng cuci muka. Oh banyak, kok airnya kok enak, adem, jernih lagi kan kayak gitu. Terus besoknya saya di situ lagi bawa sekalian bawa sabun, sisa sekalian saya mandi sore-sore itu. Jadi kata orang situ, Mas kalau mandi jangan sendirian, harus ada temennya kan kayak gitu. Iya, saya bilang gitu. Terus saya itu udah jam 4 itu ya, jam 4 itu di tempat itu nggak ada orang Mas. Jam 4 itu orang itu udah sepi, paling ada orang paling 3, 2, nggak rame kayak siang kan. Kalau semua siang kan sungainya kan buat nyuci, buat mandi, buat nyari pasir kan gitu. Jadi waktu pas sorenya itu paling cuma ada 3 orang doang. Saya ditanya sama orang yang nyari ikan, Mas ngapain Mas? Mau mandi, iya. Mandinya jangan sendirian. Iya, terima kasih ya. Terus saya itu punya, ibaratnya punya tata cara lah, punya sopan santun.
Jadi saya itu bilang gini, nyai sungai, kaki sungai mau mandi, saya bilang gitu. Kan cowok, jadi kan panggilnya kan kaki, kan gitu. Terus saya itu mandi di situ. Saya mandi di situ, kayak ada yang gigit. Saya itu bingung, ini yang gigit apa kan gitu. Terus saya itu bilang, saya itu di sini cuma numpang mandi doang, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau bisa itu ngasih rezeki, saya bilang gitu, jangan ngapa-ngapain saya. Terus besoknya lagi saya itu mandi lagi di situ. Sama seperti biasa, saya itu mau pulang pasti saya mandi dulu di situ. Ada 3 hari saya itu di situ mandi. 4 harinya itu wujud. Jadi siang itu ya jam 12:10 kalau nggak salah. Azan turun, saya itu main ke kali. Biasalah, orang habis kerja kan pengennya kan cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, ya kan. Saya cuci tangan sama cuci kaki. Saya itu ngorek-ngorek batu, saya itu ngorek-ngorek batunya saya korek-korek, ya biasalah iseng. Air ya, main air. Iya, main air, bikin bendungan buat cuci kaki, buat ngadem kata saya itu. Terus dia itu wujudnya itu konde, Mas. Konde segini. Kondenya bagus. Tapi kan perasaan saya, ini benda apa kan gitu. Katanya, benda apa? Kira ini tuh biasa-biasa aja. Jebolannya itu konde emas, Mas. Saya kasihin sama orang nyari ikan. Mas, nih buat kamu, katanya. Saya bilang gitu. Apaan? Nih gue kawat, saya bilang gitu. Sama masalahnya kan bentuknya itu kayak kawat, kayak konde. Konde itu yang buat tusuk konde yang di belakang rambut itu. 2 harinya dia itu datang sama saya itu lewat mimpi. Dia itu bilang gini sama saya, kamu yang minta dikasih rezeki, malah dikasihin sama orang, kan kayak gitu. Lah saya kan taunya kan itu kan bukan milik saya kan gitu. Masalahnya kan saya kan disuruh kan cuma numpang mandi doang, karena ya gitu. Terus saya itu bilang, ya udah nanti besok saya minta, kan kayak gitu. Lah besoknya saya minta. Kan dia kan setiap hari kan mainnya juga di kali dia itu. Saya bilang, Mang, kondenya yang kemarin gimana? Saya bilang gitu. Nggak tahu, orang kemarin itu saya taruh di laci, ya, tapi saya cari ngerti nggak ada. Yang benar, dia bilang gitu. Iya benar, saya nggak bohong, dia bilang gitu sama saya. Enggak, masalahnya kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa, cuma nanyain doang, cuma mastiin doang, ada apa enggak, kan bilang gitu. Berarti saya bilang dari hati, udah diminta lagi sama yang punya, saya bilang gitu. Tapi cuma bilang di hati, nggak bilang sama orangnya, kan gitu. Terus besoknya lagi saya itu datang lagi ke sungai, biasalah, cuma cuci muka doang. Jadi waktu pas saya cuci muka lagi, saya bilang, saya diem, kok bisa ya, saya udah dikasih rezeki malah saya kasihin sama orang, saya bilang gitu. Terus malamnya dia datang sama saya, bilang gini, dia itu manggilnya itu Kisanak, bukannya Mas, bukannya apa, masalahnya dia itu kalau seumpama katanya kalau sama cowok dia bilang panggilnya pasti Kisanak, kalau cewek pasti Nyai bilangnya. Kisanak, kenapa kemarin itu dikasih kok dikembaliin? Karena dia bilang gitu sama saya. Saya bilang, itu bukan milik saya, bukan hak saya. Enggak lah, kamu kan saya kasih, kan gitu. Itu udah milik kamu. Orang masalahnya kamu itu setiap main ke sungai itu punya ibaratnya punya sopan santun lah, kan gitu. Iya, saya ya biasalah, orang namanya orang lagi kepengen berteduh,
pengen ngadem kan, kalau sungai, di sungai kan adem, banyak pohon, bisa mainan air, bisa mainan batu kan. Iya. Saya bilang gitu. Memang kenapa ya, memang kenapa? Jadi gini, kalau kamu kalau udah dikasih barang sama orang itu jangan dikasih sama orang ya, apalagi itu barang bagus, dia bilang gitu. Terus saya itu bilang lagi, emang ada apanya dari dia? Enggak, pasti ntar kamu tahu sendiri, dia bilang gitu sama saya. Terus saya itu bangun udah 3:30. Oh rupanya saya itu masih ngimpi saya, tapi saya itu dalam hati, oh ngimpinya aku masih sama kayak kemarin-kemarin, saya bilang gitu. Ah, yang namanya orang itu pasti kembangnya orang tidur kan, saya bilang gitu. Besoknya lagi saya main ke sungai lagi, jadi ada bambu kuning ya, ada bambu kuning di situ di dekat air itu. Saya mainin, saya selentikin, ter 3 kali. Wujud kamu, nakal kamu, mau ikut enggak, saya bilang gitu. Malamnya ya saya itu didatangin sama anak kecil sama orang gede, katanya kamu itu ya udah nyentilin anak saya, dia bilang gitu. Lah kapan ya, waktu siang kamu tuh udah nyentilin anak saya. Ya maaf, saya itu nggak tahu kan, bilang gitu, nggak tahu itu anaknya bapak, karena saya itu nggak nyentilin. Katanya itu katanya itu bambu itu ya bambu kuning, katanya anaknya. Terus saya itu minta maaf, ya udah jangan lagi-lagi ya, kamu itu sayangnya kamu itu udah udah kenal dulu sama Nyai Mayang Sari ya. Kalau kamu nggak kenal sama Nyai Mayang Sari, udah saya apa-apain, dia bilang gitu sama saya. Ya saya maaf, saya minta maaf. Besoknya lagi saya itu nggak ke sungai, kerasa orang ketakutan lah kan gitu. Saya nggak main ke sungai. Terus teman saya itu bilang, tumben kamu nggak main ke sungai? Enggak ya kan. Emang kenapa? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus waktu saya nggak main ke sungai, dalam pikiran saya itu kayak ada bisikan, udah ke sungai aja nggak apa-apa. Oh yang namanya kayak gitu aja takut. Saya itu masih saya tahanin, saya itu tetap dia itu bilang sama saya, udah aja cepat ke sungai, nggak apa-apa, nggak ada yang jahil, tenang aja, dia bilang gitu. Itu masih nggak mau, saya itu 3 kalinya dia yang nanyain, udah kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, tenang aja, saya mau ikut ke sungai. Langsung saya itu turun ke sungai, langsung saya itu cuci muka saya itu sama basuh badan lah, kan yang namanya orang kerja kasaran keringetnya kan banyak. Intinya saya itu di sungai itu cuma mau menghilangkan keringat kan, kayak gitu. Habis saya menghilangkan keringat, saya itu duduk sebentar, kayaknya kayak ada orang yang ngipasin saya itu. Saya itu senderan ya, kayak orang nyantai lah. Tapi saya itu nggak tidur, saya itu malamnya saya itu pulang, sorenya itu pulang, saya itu tidur, datangin lagi sama dia, kamu mau tahu nggak asli wujudnya itu kali sungai itu? Saya itu pengen tahu, saya itu terus saya itu main, saya mau diajaknya, ya nih saya ikut, udah ikut. Jadi wujudnya itu cewek cantik, Nyai Mayang Sari itu. Kelihatannya itu wujudnya itu cewek cantik lah, dia itu pakai baju hijau, pakainya kayak oa, selendangnya juga hijau, tapi mendingnya itu keemas-emasan, ikat pinggangnya keemas-emasan. Terus tiba-tiba dia itu berubah wujud. Saya kaget, ya kamu siapa ya, saya bilang gitu. Saya Nyai Mayang Sari ya. Ah bukan,
Nyai Mayang Sari itu bukan kayak gitu, saya bilang gitu. Iya, saya Nyai Mayang Sari. Orang-orang di sini tuh bilangnya itu saya itu udang cantik ya. Saya itu bengong, bisa ya, ya. Jadi cantik kok badannya udang, kepalanya orang, saya bilang gitu. Terus saya nanya, ya kalian itu siapa? Itu itu masih, maksudnya apa namanya, bawaannya dia, tapi dia itu cowok, badannya orang, kepalanya udang. Balik ya. Balik, kebalikannya. Dia bilang gitu. Jadi terus, lah saya kan bingung, lah kok kayak gini. Ya tenang aja mas, saya nggak ngapa-ngapain mas, saya tahu kok kamu itu punya sopan santun kalau kemana-mana. Jadi saya itu kalau mau main kemana-mana, mau main ke laut aja, saya itu pasti pamitan dulu, pamitan sama laut kan gitu. Jadinya sama air laut kan. Kalau main ke laut saya bilangnya Nyai Segoro, kaki segoro mau main kan gitu. Masalahnya kan mainnya kan di laut kan gitu. Kalau kita mau ibaratnya kerja kasaran, contoh kita mau nyangkul tanah, saya juga bilangnya kayak gitu. Nyai para bumi, kaki bumi mau ikut kerja di sini kan. Jadinya apa yang orang yang tidak kelihatan itu pasti itu minggir semua kan gitu. Terus saya itu didongengin sama dia. Jadi dia itu satu kampung ya, yang pinggiran kali itu rumahnya itu hilang semua, kegawa air, kegawa banjir. Berarti kalau nggak salah dia bilangnya itu tahun 2000, tahun 92. Kejadiannya itu bisa wujudnya orang udang ya mas. Udang ayo, orang ayo sama si laki-laki ini kepalanya malah udang kebalik. Iya, kebalik. Sebenarnya beliau dulu siapa mas, kok bisa jadi orang ayo atau ya udang ya? Dia itu bilangnya itu katanya saya itu penunggu kali di sini, dia bilang gitu. Jadi ya saya juga kok bisa kan kayak gitu. Saya itu tanya lagi lebih detail lagi, kenapa bisa banjir membawa rumah banyak itu bagaimana. Jadi sebelum ada banjir kan ada utusannya Nyai Loro Kidul ya, ibaratnya mau main ke segara, ke pantai utara, tapi itu wujudnya itu dia itu jalan dari sungai itu, tapi wujudnya itu kerbau. Dia itu bilangnya sama saya itu kan gitu, dia itu diutus sama Nyai Loro Kidul. Dia bilang gini sama yang diutus ke pantai utara itu, kamu jalan ke sungai jangan sampai ketahuan orang. Dia bilang gitu, kalau semua ketahuan orang kamu jadi wujud kerbau, dia bilang gitu. Jadi dia itu salahnya itu ketahuan orang, langsung dia jadi kerbau. Itu istananya tuh di sebelah mana masuknya tuh mas? Enggak, jadi istananya itu di dekat bendungan mas. Bendungan itu? Iya. Ya, itu berarti sungai itu ada bendungannya ya? Iya ada bendungan, di situ ada bendungan. Terus kan saya kan bilang, kenapa kok bisa banjir kayak gitu, kenapa? Jadi dia itu salahnya itu orang satu kampung itu ya, yang di atas kampung, yang paling atas itu. Jadi orang nyari pasir ya, dia itu lihat kerbau itu nggak ada orangnya, jadi diikat lah kan, taunya kan kerbaunya orang kan, diikat di dekat apa namanya, dekat kali lah kan kayak gitu. Orang namanya dia kan taunya kan punyanya orang kan kayak gitu, nggak ada yang nyari gitu. Jadi warga situ tuh punya keinginan, udah kita potong aja buat satu kampung daripada nggak ada yang punya kan gitu.
Lah kejadian lah dia itu kerbau itu dipotong, malamnya itu hujan gede. Dia bilang gitu sama saya, itu hujan gede, berarti dari selatan itu air itu banyak, keluar air banyak. Katanya dia bilang gini, utang nyawa harus dibalas nyawa, dia bilang gitu. Masalahnya itu yang dipotong itu putusannya Nyai Loro Kidul mau ke pantai utara gitu. Berarti sungai itu ada hubungannya dengan Laut Utara, Mas ya? Iya, pokoknya kalau semua dari kampung saya itu, dari kampung itu ya lurus satu arah, langsung tembusnya ke pantai utara. Ada hubungannya dengan beliau masih Ya katanya sih dia itu satu jalan. satu jalan. Satu jalan katanya. Dia itu bilang sama saya itu satu jalan kan gitu. Terus saya itu bilang lagi, kenapa kok besok yang tidak salah itu kena? Jangan kan aslinya kan aturan kan yang makan aja, enggak. Itu masalahnya itu kan dia juga udah makan semuanya kan. Saya bilang, nah makan semuanya apa? Pasirnya dia itu makan, batunya dia itu makan, airnya juga dia itu makan. Dia bilang gitu. Jadi dia itu nggak makan kerbaunya, tapi dia itu katanya ikut. Jadi satu kampung itu kena banjir semua, hilang. Dia itu. Berarti sungai itu sering makan tunggal, ya? Dia itu setahun sekali pasti dia itu makan tumbal. Dia itu. Tumbal pesugihan atau memang dimakan si sosok itu? Ya, dia itu katanya, Ya. dia itu juga bilang katanya dia itu bisa wujudin orang jadi kaya. Dia bilang gitu. Jadi kalau orang mau punya pikiran yang jelek, saya pengen cepet sugi, cepet kaya, dia lari ke situ aja. Ibaratnya kalau orang bilang itu tapalah, dia bilang gitu, pasti dia itu hadir kan gitu. Tapi harus ada juru kuncinya kan gitu. Saya kan cuma diajak ngobrol doang sama dia itu, masalahnya sangkut pautnya kan sama tusuk konde itu kan gitu. Terus kan saya itu bilang, terus saya itu mau diajak kemana lagi? Saya bilang itu, udah tenang aja, ayo. Saya itu diajak. Jadi itu ya, dia itu bukan, kalau orang bilang sih katanya itu sungai ya, tapi kalau semua udah tahu dalamnya itu istana. Istana ya banyak lah. Istana itu dindingnya itu lapisan emas semua, Mas. Dari dinding, dari lantai itu terbuat dari emas. Emas. Iya. Berarti hampir sama itu ya, Laut Utara itu emas semua ya, Mas? Iya. Tapi Mas waktu masuk itu semuanya emas. Semuanya kan waktu saya itu dibawa sama Nyai Nyai Urangayu itu ya, saya itu dia itu wujudnya itu emas semua. Jadi waktu saya itu masuk ke tempatnya beliau, dia itu nggak wujud manusia, nggak wujud orang, wujudnya itu wujudnya orang. Secantik apa, Mas? Ya kalau dari ya secantik kayak orang yang namanya orang ratu sih, bagaimana lah. Terus Masnya masuk ya nih. Itu lihat orang-orang yang jadi korban tumbal, lihat Mas? Di situ tuh banyak, Mas. Banyak. Iya. Bagian apa Mas itu, Mas? Ya jadi gini ya. Kalau orang jatuh ke sungai hilang, dia itu jadi warga situ. Nggak bakalan dijadiin apa-apa, tapi dia itu dijadiin warganya situ. Ya, berarti di situ ada penduduk desa. Ada penduduk desa di situ. Berarti ada istana sendiri, terus ada penduduk desa, terus ada kampung halaman. Iya, di situ. Terus dia itu apa namanya, jalan lagi, diajak jalan lagi. Saya itu nanya lagi, kalau yang ini apa? Dia itu bilang, kalau di sana itu istananya Buaya Putih.
Konon katanya si orang kayu ini pernah menikah dengan orang, Mas, ya? Manusia ya? Ya, dulu itu Eh, dulu itu dia itu pernah menikah sama orang, ya, tapi dia itu orangnya kan nggak tahu, taunya itu dia itu orang. ya, Terus dia itu dinikahin sama pria, tahu-taunya pria itu apa namanya, nangkep, mancing lah, suka mancing, dia itu dapat udang. Udangnya itu digoreng, kan dia kan bilangnya kan, kamu boleh nikah sama saya tapi jangan sampai kamu makan udang. Jadi kan kalau kalau dia kan ratunya udang, berarti kan harus mau udang dimakan, berarti kan jadi kan apa, seakan-akan dia kan makan saudaranya sendiri, kan gitu. Terus terjadilah dia itu pulang ke alamnya lagi, sang suaminya itu dikutuk jadi udang. tapi sampai sekarang masih makan tumbal, Mas. Namanya sekarang dia itu tetap setiap tahun dia itu makan tumbal. Jadi jangan salah, kalau udah mau jadiin tumbal, kayak apa, kayak ada magnetnya, Mas. Jadi orang nggak kepingin ke tempat dia pasti dia itu udah datang sendiri, Ditarik ya, Mas? udah ditarik. Jadi nggak ada orang main ke situ terus langsung tiba-tiba jadi korban, itu enggak. Maaf ya, tapi masa kok nggak jadi korban, Mas? Kan dia kan bilang gitu, Ya. kamu itu punya sopan santun, kan dia beda nih ya. beda. Jadi kalau di mana-mana ya, mau di tempat mana, kalau kita punya sopan santun, pasti makhluk yang nggak kelihatan juga menghormatin kita, kan gitu. Contoh kayak gini aja, kalau saya masuk ke rumahnya Emas tanpa permisi, main selonong aja, kira-kira marah enggak? Marah tuh. Ya, Ya. jadi kayak gitu, sebaliknya juga makhluk halus juga kayak gitu. Ada makhluk apa aja, Mas, pas waktu jenengan masuk ke alam situ ya? Di situ tuh banyak, ada biangga, Buyangga, kokot yang kokot dol itu ya? iya, biangga, terus ada buaya di situ. Jadi di situ yang kalau orang mau jadi korban ya, kalau orang suka mancing itu ya, kan biasanya dia itu nggak pernah mancing di situ, tapi dia itu seakan-akan, saya pengen mancing di situ, kan itu. Jadi wujudnya itu ikan tapi bagus banget, Mas. Jadi jangan, kalau kita mau masuk ke mana aja, apa kita main ke sungai, apa kita mau main ke kebun, ya kita punya tata cara. Kita kan orang muslim harus punya sopan santun, kan kayak gitu. Jadi kalau yang namanya orang itu, kalau sopan santun masih dipakai, insya Allah mau kemana-mana juga enak, kan kayak gitu. Contoh, kalau orang masuk ke mana, ibaratnya mau kencing, kalau kita nggak pamitan, dia itu ngencingin orang yang nggak kelihatan, pasti orang yang nggak kelihatan pasti marah. Kan gitu. Biasanya kan kita jalan kalau kita gini, apa namanya, jadi kita itu jalan taunya itu tempat biasa, tapi di situ tuh ada tanaman, ya kan, ada taman. Kita itu apa namanya, nendang, ya kan, nendang tamanan, pasti dia itu yang punya marah. Masalah kan kita kan nggak permisi, pastilah digaplok, sakit, kan gitu. Biasanya kalau nggak sakit ya biasanya ya ketahulah, kan kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu kalau setahu saya, kan gitu. Tapi pas waktu Masnya main di situ, Mbak Seno tahu, Mas? Mbak Seno waktu saya main ke situ, Mbak Seno itu ikut. Oh, ikut. Jadi gini, yang namanya saya itu kalau mau main ke tempat yang ibaratnya yang terlalu halu lah, kalau ibaratnya yang terlalu halu, ibaratnya terlalu kasar lah ya, kasar bagi orang, pasti dia itu, saya itu nggak manggil, dia itu otomatis pasti datang.
Nggak mungkin dia itu nggak datang, otomatis dia itu nggak datang. Jadi dia itu bisa, nak jangan ke situ, nak jangan ke situ, dia bilang gitu. Kurang aja segede berapa mas udangnya itu mas? Ya sama wujud orang, kayak orang. Enggak, bentuknya udang. Cuma kayak orang, ya ibaratnya kayak kita lah. Itu wujud jati diri aslinya Jati ya? diri aslinya. Tapi kalau jelmaan cantik. Kalau semua jelmaan dia jadinya itu Nyai Mayang Sari. Nyai Mayang Sari atau sing cowoknya itu ya kepalanya udang ya? Itu berarti beliau siapanya mas? Kalau dia bilang sih katanya itu sama satu apa namanya, satu kerabat apa ya? Iya satu kerabat. Bilang gitu. Berarti di situ tempat sering orang tenggelam sering ditemukan atau nggak ditemukan mas? Pasti kalau seumpama di situ pasti biasanya 5 jam, kalau nggak 5 jam 1 hari full pasti dia itu keluar. Ya jadi gini ya, dia itu tenggelamnya itu jatuhnya di sini ya, paling cuma sebelahnya itu bang. Iya, jadi kan seumpama kan orang itu nyemplung ya, nyemplung nggak kelihatan, pertama itu cuma sebelahnya tuh paling jaraknya itu 2 meter. Kalau semua orang itu tenggelam ya mas ya, kalau semua orang itu tenggelam itu nggak jauh, nggak bakal nyarinya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke 10 meter, pasti dia itu cuma di sampingnya itu paling jarak 2 meter lah. Digeser ya? Cuma digeser doang. Tapi kan orang namanya orang diminta kan pasti kan nggak bakalan kelihatan. Paling bandar-bandarnya itu ya 1 hari. Paling cepet-cepetnya itu 5 jam lah keluar. Yang sering korban tenggelam itu umuran berapa mas? Ya biasanya sih anak remaja. Anak remaja paling biasanya golongan umur 17, 18, pokoknya bujang tanggung lah. Biasanya yang buat korban itu. Oh iya. Masa kan sudah masuk ke situ ya, dan konon katanya nih dari orang masyarakat sekitar ya, ada pondok gaib itu ada mas? Ada. Ya, pernah masuk mas? Kalau pondok gaib saya itu pernah masuk itu, tapi tembusnya itu sampai ke Cirebon. Tembusnya itu sampai ke Cirebon. Itu dulu gimana mas kok ada pondok gaib itu? Ya kemungkinan dia itu punya santri banyak, dia itu bikin pondok di situ kayaknya. Ya kalau setahu saya sih ada pondok tapi orangnya itu pakai bajunya itu putih-putih semua di situ tuh. Jadi dia itu bilangnya itu kalau nggak salah itu sama saya itu asal pondok itu sampainya ke Cirebon. Nggak tahu Cirebonnya di mana, saya itu nggak tahu. Tapi dia itu bilangnya nyampe ke Cirebon. Dia bilang gitu. Tapi masih sekarang masih ada mas? Kalau yang punya kelihatan, yang punya indera keenam apa punya mata batin pasti dia itu tahu ada pondok di situ. Itu nggak jauh mungkin mas dari istana? Kalau ya paling beda, paling ya lumayan, nggak jauh-jauh banget lah. Itu seperti di alam kita ya mas? Iya seperti sama alam ya? Sama. Jadi ada perumahan, ada apa? Ada kampung halaman, ada pondok gitu. Jadi yang namanya makhluk kayak gitu tuh nggak semuanya itu kafir semua, nggak semuanya itu nggak tahu agama kita. Pasti ada yang tahu, ada yang enggak kan. Kalau yang muslim pasti banyak yang tahu kan gitu. Jadi kalau semua yang muslim pasti kalau kita salam aja pasti dijawab. Di situ letaknya banyak siluman kan mas ya? Pasti ya, itu pasti. Silumannya itu apa aja mas? Ya jadi dia itu wujudnya itu ada udang, ada buaya, ada bionggo, ada kerbau. Banyak ya? Banyak. Jadi kita itu bisa ditanyakan sama Kijang. Kijang aja ya? Iya. Bagi teman-teman Linta Misteri
Kali ini kita akan bertolak sama Kejaksaan yang letaknya di sungai tersebut sangat mistis dan angker sangat mencekam. Sudah banyak makan korban tumbal, dan korban tumbal itu tidak dijadikan tidak, tapi dijadikan warga di situ. Dan juga ada pondok gaib ya, sampai sekarang juga masih ada, letaknya itu nggak jauh, dan juga beliau pernah menikah dengan manusia. Oke, kita panggil Kejaksaan. Kejaksaan, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman menjalani ibadah puasa dengan penuh berkah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Kejaksaan. Ya, sebenarnya saya mau menjelaskan ya, Ya. jadi tentang di area situ memang gudangnya bangsa siluman. Jadi yang paling menonjol yang saya lihat adalah itu ada siluman buaya putih sama kerbau. Jadi kalau siluman buaya putih itu biasanya itu ada istananya. Nah, kalau di yang satu kerbau itu biasanya itu adalah utusan. Jadi ada salah satu sosok gaib yang diutus biasanya. Jadi yang diutus itu dari kerajaan mana jadi ya. Jadi untuk melengkapi di area situ. Jadi kebiasaan bangsa siluman itu sering menenggelamkan seseorang itu biasanya itu dari bangsa siluman buaya putih. Jadi buaya putih itu punya istana. Jadi sosoknya itu dari kasat mata itu buaya, tapi kalau secara gaibnya itu bukan buaya. Dia seperti kita, tapi dia menggunakan kostumnya itu kostum kerajaan. Jadi ya seperti legenda-legenda seperti zaman dulu. Cuma sosok siluman itu ada kerajaan sendiri-sendiri, Mas? Ada sendiri. Dia biasa kostumnya itu ya seperti kerajaan. Cuma di dalam kasat mata itu dia wujudnya buaya. Tapi kalau secara kita masuk ke dalam alam gaib beliau, dia itu wujudnya seperti kita. Ya ada mahkotanya, ya seperti kayak di film-film itu seperti sama. Cuman kalau bangsa siluman buaya itu kalau mengambil orang-orang tenggelam itu biasanya sebenarnya bukan tujuan tumbal atau korban budak ya. Jadi biasanya itu dia itu ingin mencari ibaratnya itu jadi keluarganya, Mas, dijadikan keluarganya. Warga ya? Iya, warga situ ya? Iya, warga situ. Jadi kadang ada yang pengen jadikan anaknya atau saudaranya begitu. Itu si Yonggo ini sering makan bolnya manusia, itu benar, Mas? Bener itu. Kalau yang kan sifatnya itu agresif ya, jadi dia memang ganas ya. Memang itu sering memakan orang-orang yang mancing atau cari ikan atau ya seperti kerja di sungai lah, mencari batu atau pasir ya. Itu memang jambalannya Wiyonggo itu wujudnya serem, Mas. Serem itu rambutnya tuh kayak kawat. Berarti jenis apa itu, Mas? Kalau digambar itu seperti apa, Mas? Ya besi tapi ruwet ya, ruwet. Bentuknya Wiyonggonya itu loh Ya itu wujudnya itu kayak cumi-cumi tapi warna hitam. cumi ya? Iya, tapi mukanya enggak serem. Berarti kayak cumi-cumi tapi rambutnya kawat ya? Iya, kawat hitam semua. Hitam semua. Kayak rambutnya panjang lah, panjang. Itu memang ya juga ada kerajaannya yang gue itu, ada kerajaannya. Itu yang paling ganas di area sungai atau laut, itu paling ganas. Sering jahil lah. Dan dia bisa berubah wujud. Itu yang gue itu bisa berubah wujud. Ya menyamar lah, ibaratnya menyamar. Menyiasati orang-orang yang ingin ya ibaratnya ada benda apa kali di sungai, jadi kita melihat ingin mengambilnya, Mas, tapi setelah mau diambil itu berubah. Jadi sosok itu bisa berubah, nanti diambil, ditenggelamkan
begitu. Jadi Terus tadi kan Mas Untung ngomong terus ada urusan dengan beliau Ibu Ratu ya, Laut Utara ya. ya, Itu gimana tuh Mas, kok bisa ada hubungannya dengan beliau? ya, mungkin kan ada ibaratnya itu prajurit ya. Biasanya itu kan prajurit ya. Kalau di bangsa kerajaan kan senopati. Jadi kan ya, beliau itu utusan-utusannya. Kadang begitu, ya kadang ingin mengambil hitam kan Mas. Jadi kesimpulannya itu banyak. Iya, iya. Ya tergantung kita, mata batinnya kita itu jeli apa tidak. Jadi kadang orang yang belum bisa mendalami ilmu kebatinan kadang timbang siur. Iya. Jadi kalau sudah tahu interaksi ya mungkin kita jelas gitu. Ada pesan lagi ya Mas untuk teman-teman Mitra Misteri tentang Kurang Ayu ya, alias ini Mayang Sari ya. Iya. Kalau pesan saya, kalau main di sungai mancing atau ya yang sopan, biasanya sopan ya, kita punya adab lah. Bangsa siluman pun, bangsa gaib pun, kita kalau main di tempat-tempat seperti itu kita punya kesopanan. Iya. Jadi kita punya kesopanan. Jadi dari bangsa kita manusia kepada bangsa gaib kita harus punya ya berarti penghormatan lah. Jadi tidak saling bergesekan. Iya. Jadi pesan saya hati-hati dan sopan gitu saja. Berarti nggak perlu di sungai atau di mana, yang penting Iya sopan, ya sopan. Gitu. Ya cukup sekian pesan saya begitu. Oh, iya. Iya. Ya Mas. Ya. Ya cukup, makasih ya Mas ya. Iya, iya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman nih. Monggo Mas. Oke, kita kembali dengan Mas Untung ya. Mas Untung tiap tahun memakan tumbal ya, itu berarti kalau dihitung sudah berapa banyak Mas sampai sekarang Mas? Ya kayaknya banyak lah, orang dari zaman dahulu sampai sekarang. Zaman dahulu sampai sekarang. Itu berarti udah legenda ya. Legenda itu udah legenda, udah yang namanya orang nyari pasir, orang mau nyuci baju di situ udah tahu semua. Tapi sampai sekarang Kurang Ayu masih datang memimpin jenengan Mas? Udah enggak. Masalahnya kan saya kan udah nggak punya sangkut hubungan lagi sama dia kan, kayak gitu. Jadi saya kalau saya main ke tempatnya, ke sungai, pasti ya itu pasti ada kan gitu. Dulu saya itu pernah diikutin sama 2 makhluk ya, terus saya diikutin sama 2 makhluk, dia itu enggak sampai di tempat rumah saya, nggak nyampe. Masalah dia itu baru naik ke sungai aja ya, naik ke sungai udah nyebrang jembatan, dia itu nggak berani ngikutin saya. Tapi pas waktu main di sungai itu lihat piyonggonya Mas? Kalau saya itu waktu diajak masuk sama itunya, saya itu lihat piyonggonya. Iya, jadi di situ tuh banyak, di situ tuh ada wiyanggo, ada buaya putih, ada Nyai Kurang Ayu di situ tuh. Tapi saya itu masih penasarannya itu sama yang wujudnya kerbau itu. Oh iya. Itu wujudnya wiyanggonya itu seremnya kayak apa Mas? Ya, menjelaskan serem banget ya. Pokoknya yang dijelasin sama Ki Jangung itu lebih serem lagi. Yang namanya rambutnya itu bukan rambut ya, tapi kayak bendrat. Kayak bendrat kawat. Ya saya juga waktu diajak main aja saya itu merinding sendiri kan gitu. Tapi dia kan bilang udah nggak usah takut, semuanya itu di sini tuh aman, dia bilang itu. Jadi dia itu kan udah menjamin aman sama saya itu, jadi saya itu mau main kan itu. Tapi dia itu waktu
pas saya itu Simba saya itu langsung dia itu bilang sama dia, udah jangan diajak jauh-jauh cucu saya, dia bilang gitu sama saya, sama dia. Berarti ada rajanya Wiyongga ya Mas? Ada semuanya itu pasti ada rajanya. Sampai kejem banget ya makan bolnya manusia ya. Bolnya itu kan dari bawah ini ya Mas. Ada cerita lagi Mas tentang di sejarah Urang Ayu ya. Jadi dia itu bilangnya gini sama saya itu, dari ujung bendungan ya, dari atas bendungan sampai bawah bendungan itu masih wilayahnya dia. Jadi iya, jadi kayak contoh ya, kayak aliran delegasi dia itu masih wilayahnya dia. Terus itu pusat. Jadi gini ya, kalau buaya putih sama Wiyonggo itu cuma satu tempat doang, tapi kalau semua Urang Ayu itu bisa kemana-mana. Itu jadi bisa wujud jadi orang kecil, bisa wujud jadi orang cantik, dia bilang gitu. Dia gitu. Berarti ini di Laut Utara penguasa Ibu Ratu Dewanja. Terus si sungai itu tersebut penguasa Urang Ayu. Iya. Tapi sudah ada pusatnya sendiri-sendiri Mas, antara sungai dan laut ya. Iya, dan laut. Ada juga siluman-siluman yang lain juga mereka punya sendiri, tapi tidak ada kaitannya dengan tingkatannya mereka ya Mas, si Urang Ayu dan Ibu Ratu ya. Semoga yang nonton video tentang Nyi Mayang Sari ya, alias Urang Ayu itu adalah udang besar ya. Jadi beliau mungkin baik Mas sampai sekarang Mas. Ya sampai sekarang dia itu baik ya. Dia itu nggak pernah nyesatin orang, dia itu. Iya. Kayak tadi pas waktu aku sebelum podcast kan kayak ada sesuatu dari sana Mas, apa beliau datang atau cuma ada pengawalnya yang dia itu cuma pengawalnya yang mau menunjukkan diri, tapi dia itu nggak kesampaian ke sini. Maksudnya nggak ganggu kita lah. Cuma dia itu jaga jarak, memantau, dia itu bilang apa kan kayak gitu. Yang penting kita membenarkan ya, yang penting itu ceritanya itu jangan simpang siur kan gitu. Iya, simpang siur. Jadi bisa bertanggung jawab ya. Cerita legenda Urang Ayu, Ibu Ratu, terus Ibu Ratu penguasa Laut Selatan itu mereka ada ya. Jadi mereka itu baik, dan bila ada seseorang yang mengatakan simpang siur atau fitnah ya Mas, jangan ditanggap, itu bisa mengakibatkan fatalnya buat teman-teman. Jadi podcastnya dari Lintang Misteri tidak ada pernah untuk menjelek-jelekan atau menyimpang dengan mereka. Jadi kita mengambil simpang baiknya ya Mas, tidak ada simpang buruknya. Oke, ada pesanan nih Mas buat teman-teman Lintang Misteri ya, dari jenengan nih. Ada sedikit ya. Saya itu mau ibaratnya gini, kalau kita mau kemana-mana, apa mau kita ke sungai, apa kita mau ke tempat rumah yang tidak penghuni, kita itu harus punya sopan santun. Jawablah assalamualaikum, dijawab sendiri waalaikumsalam, insya Allah pasti nggak ada apa-apa. Gitu aja. Jadi nggak ada yang kejadian yang aneh-aneh kan gitu. Tadi kita podcast sudah dipantau tapi nggak kesini Mas ya. Sudah didengar tapi tidak ada simpang siur yang buruk ya Mas. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Siluman bangsa gaib itu mereka ada punya kerajaan masing-masing. Jadi kita harus banyakin sholawat istighfar agar kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan berkah. Jangan sampai sholat waktu kita tinggalkan. Subuh kesiangan nggak apa-apa, tapi jangan ditinggalkan. Tetap sholat digodol. Kameramen juga kesiangan kan loh. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan penonton Lintang Misteri selalu dalam lindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit.
Bila ada salah kata dengan saya Gus Mudin dan Mas Untung, tim Insta Misteri, kameramen juga dijangkau, mohon dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Semoga penuh bermanfaat bagi teman-teman. Semangat ya.